Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Renungan kita saya beri judul meninggalkan beban di tangan yang tepat. Ayatnya kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ada satu cerita seorang ayah dan ibu membawa anak kecilnya berbelanja di supermarket. Ayahnya mengambil troli dan kemudian mengisi belanjaan ke troli itu. Anak kecil ini juga memilih sebuah melon dan kemudian membawanya sendiri, tidak menaruh ke troli ayahnya. Anak ini oleh karena masih kecil, membawa melon itu sangat susah. Dan ayahnya memperhatikannya. Lalu ayahnya berkata, "Anakku, taruh melonmu di troli ayah. Biarkan ayah yang membawanya." Tetapi anak ini menggelengkan kepalanya. Namun tidak berapa lama kemudian anak ini terduduk karena tangannya sudah pegal dan wajahnya merah. Seringkali kita seperti anak kecil ini di hadapan Tuhan. Kita sedang membawa beban kehidupan kita sendiri dengan bersusah payah. Ada beban kekhawatiran keuangan, masa depan anak-anak, kesehatan yang menurun, hingga masalah pekerjaan. Kita memeluknya erat-erat sampai wajah kita memerah karena stres. Padahal di samping kita ada Bapa Surgawi yang membawa troli kasih setianya yang besar. Dia siap menampung semua beban kita. Dia berkata, "Anakku, taruh bebanmu di sini, biar aku yang memikulnya untukmu." Hari ini firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengundang kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bukankah ayat ini mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia yang mengasihi kita, yang memelihara kita? Mari kita lihat pesan dari firman ini. Pertama-tama kita lihat kata serahkanlah. Kata ini dalam bahasa aslinya memberikan pengertian sebagai berikut. Serahkanlah artinya melemparkan dengan kuat. Inilah tindakan aktif. Kita lemparkan semua pergumulan kita jauh daripada kita ke tangan seseorang yang sanggup memikulnya. Bayangkan Anda sedang memikul karung yang sangat berat, lalu Anda melemparkannya ke atas bak truk yang kokoh. Dan kemudian truk itu membawanya pergi. Sekali Anda melemparkannya, Anda melepaskan pegangan Anda, sehingga Anda terbebas dari beban. Jadi menyerahkan kekhawatiran berarti memindahkan beban pikiran kita sepenuhnya ke tangan Tuhan dan memutuskan untuk tidak mengambilnya kembali. Sekarang mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 6. Firman itu berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Ayat 6 dan ayat 7 memiliki hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan. Dalam teks bahasa Yunaninya, kata serahkanlah ini berbentuk kata kerja partisipal yang berarti seseorang secara nyata merendahkan diri di hadapan Tuhan lalu menyerahkan beban yang dia pikul. Rasul Petrus menegaskan bahwa melepaskan kekhawatiran bukan sekedar tips manajemen stres, melainkan sebuah tindakan rohani untuk menundukkan ego kita dan kemudian berserah kepada Tuhan. Ayat 6 ini meminta kita untuk tunduk pada otoritas Allah dengan melemparkan seluruh beban kehidupan kita, beban pikiran kita kepadanya. Itu artinya kita tahu hanya Dia Allah yang kuat memikul beban kita. Kita tidak sanggup memikulnya.
kita berikan semua beban itu kepadanya karena kita tahu Dia peduli akan kehidupan kita. Kemudian kita membiarkan Tuhan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini terbatas kekuatanku. Tuhan, aku tidak mampu mengatur hari esok. Ini bagian-Mu Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan mengambil kendali atas hidup Anda hari ini dan serahkan semuanya kepadanya. Jika kita mau berjalan rendah hati dengan Allah, tidak ada satu pun dari kita yang akan memikul beban sendirian. Allah yang akan memikulnya untuk kita. Ada seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White. Dia memberikan nasihat seperti berikut. Saat Anda merasa khawatir dan cemas, tutuplah bibir kita rapat-rapat kepada manusia. Jangan sebarkan bayang-bayang kesuraman kepada orang lain, tetapi ceritakanlah segala sesuatunya hanya kepada Yesus dalam doa yang sungguh-sungguh. Kemudian dia berkata, berhentilah menyimpan penderitaanmu sendirian, menyimpan keluhanmu sendirian. Jangan ceritakan kepada sesama manusia, karena sesama manusia itu memiliki pergumulan yang sama dengan kita. Tetapi ceritakan itu kepada Kristus yang mengasihimu, karena Dia sanggup memikulnya. Sebagai penutup, sahabat yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan sebuah cerita. Ada seorang ibu yang sedang berjalan di jalan desa yang berbatu dan berdebu. Dia memikul karung berasnya dengan susah payah. Kemudian ada sebuah truk lewat dan sang sopir sangat prihatin melihat ibu ini. Lalu dia berhenti di samping ibu ini dan berkata, "Ibu, naik ke atas truk dan biarkan aku membawa beban." Ibu ini dengan tersenyum dan semangat, lalu dia meletakkan beban berasnya, karung berasnya di atas truk. Kemudian dia naik ke atas truk itu. Lalu dia merebahkan dirinya di samping beban beras yang sudah diletakkannya. Ketika sang sopir melanjutkan perjalanannya, dia mencoba melirik kaca spionnya dan dia melihat ibu itu sudah tertidur. Dia senyum bahagia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti sopir yang membawa truk itu, demikianlah Tuhan sedia setiap saat memberikan pertolongan kepada setiap orang yang khawatir dan setiap orang yang berbeban berat. Seperti ibu itu meletakkan bebannya di atas truk dan berbaring dengan tenang. Mari sahabat, serahkan dan letakkan semua beban hidupmu di tangan Yesus yang penuh kuasa itu. Biarkan Dia yang memikulnya. Dan jalanilah hidup ini dengan damai dari Tuhan, sebab Ia sangat mengasihi kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.